Halo teman-teman pendengar semua, kenalin nama gue Bagas. Gue adalah host di acara podcast kita yang spesial ini yang berjudul Ngopi Sama-sama. Oke, jadi ini adalah podcast yang ngobrolin seputar dunia kopi, cerita di balik cangkir dan para pejuang kopi di balik bar coffee shop. Oke, dan di sini sudah kedatangan tamu spesial kita, yaitu adalah Randy, seorang general manager dari Rala Coffee and Roastery. Jadi Rala Coffee and Roastery ini adalah sebuah roastery yang juga menyediakan slow bar, atau bisa dibilang bahasa gampangnya ada coffee shopnya lah gitu ya. Oke, jadi gimana nih kabarnya Mas Randy? Oke, thank you. Kabarnya baik. Oke, nice. Oke, kita nggak usah lama-lama lagi ya, langsung aja kita mulai nih. Oke, jadi pertanyaan ini tuh pertanyaan yang selalu bikin gue nih penasaran gitu. Dan juga yang pastinya para pendengar nih sangat penasaran juga kan. Jadi gimana sih awal mulanya Rala Coffee and Roastery ini berdiri? Oke, jadi sebetulnya tuh kalau Rala Roastery ini tuh dia nggak langsung terjun spesial, maksudnya spesifik F&B itu di kopi. Jadi awalnya itu dia tuh dari angkringan. Oh, dari angkringan dulu ya. Oke. Nah, dia awal itu dari angkringan, kemudian angkringan ini kan ownernya itu adalah satu orang Jogja, satunya ini orang Toraja. Nah, karena ya percampuran budaya lah. Nah, angkringan ini tuh pengen ada satu menu spesifik yang harus ada, itu namanya kopi jos. Kopi jos tuh. Ya, kayak di Jogja. Jadi itu kopi dikasih arang gitu kan. Itu salah satu ikon Jogja banget ya. Yes. Kuliner Jogja. Nah, cuma itu kan dibawa di Jakarta. Nah, akhirnya itu dan itu menunya cukup laris gitu. Laku keras tuh ya. Ya, karena cukup otentik dan mungkin cukup jarang gitu, khususnya di Jakarta. Nah, jadi mereka itu akhirnya harus ngeluarin budget lebih untuk nyari kopi. Jadi mereka harus beli kopi. Mereka harus beli kopi. Ya, dipakai kopi jos itu ya. Nah, awalnya ya udah biasa aja gitu kan, dibuat beli, harus ada pengeluaran untuk beli kopi dan lain-lain. Cuma akhirnya mereka ini kepikir gitu. Maksudnya salah satu ownernya ini itu tuh orang tuanya itu adalah petani kopi di Toraja. Oh, gitu. Iya. Terus kayak maksudnya kenapa harus beli kopi di Jakarta gitu? Yang rasanya maksudnya ya mungkin biasa aja gitu ya. Kan maksudnya itu juga kualitas komersil gitu kan. Kenapa nggak pakai kopi dari kebun sendiri aja? Bener. Ya kan? Pasti kan rasa lebih oke, sama budget juga lebih kepres lah ya. Iya. Nah, akhirnya cobalah ketika panen raya itu dikirimlah ke Jakarta. Nah, dikirim itu tapi nggak tanggung-tanggung, langsung berapa ratus kilo lah gitu. Waduh, langsung jadi ratusan kilo ya. Iya, jadi kan dikirim itu satu karung 50 kilo kan. Itu adalah beberapa karung. Gokil. Permasalahan adalah kopi itu masih dalam kondisi green bean. Oh, masih green bean. Iya. Kalau teman-teman nggak tahu tuh, green bean itu adalah kalau kalian lihat kopi nih kan. Kalau yang udah di roasted itu kayak apa? Kayak kopi pada umumnya gitu, warnanya gelap dan lain-lain yang udah bisa langsung seduh. Nah, kalau green bean ini adalah tahap sebelum dia menjadi roasted bean. Jadi masih kopi mentah gitu ya. Yes, betul, masih kopi mentah. Nah, itu dikirimlah dari Toraja ke Jakarta. Berarti PR barunya adalah di mana sangrai kopinya gitu kan. Nah, singkat cerita mereka coba cari-cari, mainlah ketemu di salah satu roastery. Roastery yang memang sudah cukup berumur lah gitu, udah sepuh ya, udah sepuh lah gitu. Nah, tapi ketemunya ini nggak mereka langsung datang. Jadi ketika mereka lagi cari-cari, adalah satu proyek lagi renov gitu.
Nah ternyata orang yang renov ini tuh adalah dia itu ternyata kerja sampingan. Ternyata dia itu builder roaster gitu. Oh, Dia roastery tersebut kenalan. builder roaster ya. Nah, Jadi yang nge-build mesin roastingnya. oh dia yang bikin mesin roasting gitu ya. Oke. Gitu. Nah kenal lah. Terus akhirnya deket ngobrol-ngobrol segala macem. Roasting lah di tempat orang ini gitu. Oke. Plus kalian akhirnya belajar. Oke, sekalian belajar roasting di situ ya. Roasting. Kemudian pada saat itu masih roasting di dia gitu kan. Langsung itu ketahuan kualitas kopinya lebih oke gitu. Kemudian jalan, terus dirasa customer ini ngerasa ada peningkatan rasa gitu di kopinya. Jadi terasa gitu gitu kan. Nah terus akhirnya plus ditambah kopi ini masih banyak. Kan berapa ratus kilo gitu. Nggak mungkin dibikin kopi jos semua. Iya. Akhirnya ketika datang ternyata ada orang yang mau beli si green bean ini. Green bean-nya dalam partai yang cukup besar. Oh. Nah, terus dilihatlah itu ada peluang gitu di situ kan. Kayaknya kalau kita maksudnya bisnis F&B khususnya kopi roastery ini diseriusin, kayak bisa besar nih. Bisa gede nih, potensialnya gede ya. Akhirnya singkat cerita lah terjun lah ke situ. Oke, udah mulai nyemplung nih ke dunia perkopian dan perosterian ya. Akhirnya mereka belajar lah, ikut kelas segala macam kan, kelas roasting dan lain-lain. Kemudian belilah mesin 1 kilo kapasitas Sangrai. Mereka coba Sangrai sendiri, ternyata feedbacknya itu oke banget. Jadi awalnya itu kan dia Sangrai sendiri, kemudian diseduh di angkringan itu. Jadi ada manual brew section-nya lah gitu. Ternyata oke banget gitu kan. Dan akhirnya jadilah jejaring kayak angkringan di Jakarta Barat gitu. Sama kopi-kopi, gerobakan dan lain-lain. Nah itu semakin besar sampai akhirnya itu berjalan ya sekitar 1-2 tahun lah. Itu pertumbuhannya pesat gitu. Nah sampai akhirnya bisnis kopi ini akhirnya mungkin mereka akhirnya memutuskan tren angkringan pada saat itu tuh udah mulai turun. Nah tren angkringan itu mulai turun, mereka akhirnya harus cari bisnis yang lebih sustain kan. Iya benar-benar. Nah bisnis tersebut ya udah di kopi ini karena bisa dibilang kalau secara bisnis mereka tuh punya supply chains-nya gitu kan. Dari hulu mereka punya dari kebun sendiri, terus mereka bisa proses roasting, bahkan mereka bisa proses brew gitu kan. Jadi itu kalau secara bisnis oke banget lah, megang dari hulu ke hilir itu kan. Ya udah akhirnya diseriusin, akhirnya berubah pelan-pelan jadi roastery gitu kan, upgrade mesin segala macam sampai setup yang lebih proper. Sampai akhirnya jadi seperti sekarang lah. Tuh ya, berarti bisa kita lihat kalau misalnya owner dari Lala Coffee ini sangat cerdik sekali melihat peluang. Yes, betul. Dari angkringan yang mungkin secara signifikan berkurang banget ya customernya, sampai akhirnya buka lagi roastery ini ya. Nah, tapi kalau buat teman-teman yang masih awam nih, roastery itu apa sih? Mungkin kalau coffee shop ini kita udah tahu lah ya, itu tempat jual kopi dan banyak juga tersebar gitu kan, apalagi kayak misalnya brand-brand kayak Kenangan, Fore, Janji Jiwa dan lain-lain. Nah, tapi kita tuh masih jarang banget denger roastery ini apa sih gitu. Jadi sebetulnya roastery itu kan dari kata roasting kan. Roasting itu kan memanggang atau mengsangrai gitu. Nah, jadi sebetulnya tadi yang sedikit disinggung, biji kopi itu sebetulnya dia kan dari kondisi mentah gitu kan. Nah, dia tuh nggak bisa langsung dikonsumsi. Jadi harus melewati proses roasting atau sangrai itu dulu kan. Nah, sangrainya itu sendiri biasanya di mesin gitu, mesin roasting itu sendiri. Nah, itu tuh memang biasanya dilakukan oleh rumah produksi atau bahkan pabrik yang skala besar gitu. Nah, salah satunya Lala gitu. Walaupun memang secara kapasitas memang belum sebesar itu gitu, tapi secara rumah produksi sudah mencukupi gitu. Jadi sebetulnya roastery itu adalah bagian bisnis dari bisnis F&B kopi yang berfokusnya itu sebetulnya menyediakan beans-nya atau biji kopinya gitu. Biji kopi siap seduh. Yes. Dan kita juga supply ke coffee shop gitu. Jadi ya bisa dibilang kalau misalnya coffee shop kan butuh kopi gitu ya buat dibikin jadi minuman. Nah, roastery ini adalah supply chain-nya mereka ya. Betul. Jadi
coffee shop yang kita tahu nih, mereka ngambil kopinya itu pasti dari roastery gitu ya. Oke, nah lanjut nih. Mungkin kan di awal tadi udah disinggung juga kan, kalau misalnya awalnya nih dari bisnis angkringan, lalu tiba-tiba banting setir ke roastery kan gitu. Nah, tantangannya tuh apa sih dalam membuka bisnis roastery ini gitu? Oke. Sebetulnya kalau tantangannya itu kan pasti di knowledge gitu kan. Ya pasti. Karena ibaratnya dari nggak tahu sampai buka sebuah bisnis yang sebetulnya itu tuh kalau maksudnya kita dari angkringan terus ke coffee shop itu mungkin masih nggak terlalu jauh gitu karena dia ada di hilir. Benar. Gitu kan. Nah tapi dia lompat satu step lebih ke arah hulu gitu, yaitu si roastery-nya. Berarti kan knowledge yang dibutuhkan itu lebih banyak. Sebenarnya tantangan pertama itu gitu kan. Berarti butuh belajar atau butuh knowledge yang lebih gitu kan. Makanya sampai ownernya sendiri ikut kelas gitu kan. Awalnya juga dia yang turun langsung roasting gitu kan. Jadi ownernya bukan yang hanya menjalankan bisnisnya gitu, tapi dia juga secara aktif ikut ngelakuin quality control gitu. Jadi dia tahu jelas standar barang hasil produksi itu seperti apa gitu. Nah, sama kalau tantangannya itu sebetulnya ya bikin ekosistem baru gitu. Kan dari angkringan yang maksudnya sasarannya itu kan lebih ke menengah ke bawah kan, gitu kan. Nah, sedangkan kalau roastery kan, ya kalau misalnya yang paling gampang setidaknya kalau angkringan itu kan dari bisnis ke orang gitu kan. Iya benar. Sedangkan kalau roastery ini lebih bisnis ke bisnis, walaupun juga ada e-commerce gitu. Iya. Cuma nah itu akhirnya kita coba berubah itu kan. Target pasarnya, kemudian dengan siapa kita ini kan itu juga cukup jadi tantangan sih. Wah, banyak banget tantangannya pasti ya. Kayak mungkin kalau misalnya mau banting setir dari angkringan ke coffee shop pun itu juga lumayan besar gitu ya. Apalagi nih bisa sampai lompat satu step gitu kan ke hulu, dan ya buat sekarang oke lah ya. Oke banget gitu. Keren. Oke, kita lanjut nih ya. Jadi gini Bang, apa sih nih yang bikin Rala punya kayak branding yang kuat, identitas yang kuat gitu di tengah-tengah gempuran persaingan yang begitu padat? Mungkin kalau misalnya di skala roastery gitulah ya, sebenarnya memang roastery itu jarang didengar gitu, jarang diketahui oleh orang-orang awam gitu. Tapi sebetulnya kalau kita deep dive lagi ke industri ini, sebenarnya persaingan tuh banyak banget ya. Yes, betul. Gokil. Jadi memang banyak itu. Nah, jadi gimana nih? Apa sih nih yang bikin identitas Rala nih begitu kuat gitu? Oke. Nah, ini cukup menarik sih karena gini. Orang yang mencoba untuk membuka bisnis roastery itu nggak dikit. Iya, gitu. Benar. Dan kalau bisa dibilang orang yang bisa menyangrai kopi enak itu juga nggak sedikit. Iya. Nah, permasalahan adalah ketika orang itu bisa roasting atau bisa menyangrai kopi, tapi ada yang mau beli. Nah, itu kan beda cerita tuh, beda soal. Bukan soal masak kopi enak atau nggak enak. Benar, bisa aja dia masak kopi enak, tapi belum tentu ada yang beli. Ada yang beli ya. Nah, ini mungkin ada keuntungannya juga kenapa awalnya itu dari angkringan. Jadi di angkringan itu kan dia udah punya jaringan yang cukup luas gitu kan. Dia sering ikut event, ada kolaborasi sama entah itu angkringan lain atau kopi-kopi kecil UMKM gerobakan gitu. Nah, itu jadi memang karena namanya udah besar di situ, ketika akhirnya dan mereka sudah tahu kualitas kopinya seperti apa, ketika berubah menjadi roastery, nah mereka tuh udah punya ibaratnya customer tetap dan ibaratnya kalau dari mulut ke mulut itu udah cepet banget nyebarnya. Nah, jadi ketika awal roastery ini jadi gitu kan, memasarkan produknya itu udah ada market yang siap gitu. Itu satu. Kemudian kalau secara identitas yang mungkin membedakan itu adalah kalau mau dibilang
roastery yang punya kebun itu tuh ya ada yang lain. Ya ada gitu. Pasti Cuma ada memang aja. sedikit. Nah, kebetulan itu ya tadi karena ownernya itu, ayahnya itu petani kopi Benar. gitu. Nah, jadi itu dan spesifik itu Kopi Toraja. Nah, Kopi Toraja itu ya di Indonesia atau di luar negeri sendiri itu punya pride yang cukup tinggi lah gitu kan. Setara sama kayak kopi Sumatera kayak Gayo gitu. Nah, jadi itu jadi poin plus juga karena kita punya akses yang besar banget buat Kopi Toraja dari region manapun itu gitu, dan kita punya satu kebun sendiri, bahkan kita punya eksperimental lot gitu yang pasti nggak ada di tempat lain. Jadi kayak kalau mau nyari Kopi Toraja ya Kerala kayak gitu. Itu salah satu identitinya sih yang cukup kuat dibanding yang lain. Brandingannya cukup kental berarti ya. Kalau misalnya kayak ya udah gue mau nyoba Kopi Toraja nih, datang aja Kerala gitu. Ya gitu. Tuh, oke. Wah, tuh nice banget ya. Cuman kalau misalnya kita ngomongin branding gitu kan, mungkin wah brandingannya Rala nih. Ya Kopi Toraja itu kopinya Rala gitu ya. Kalau misalnya dari sisi customer experience nih gitu, apa sih yang customer nih bisa rasakan gitu di kita kan juga di sini ada slow bar juga ya gitu kan. Apa sih ini customer experience-nya? Apa sih yang dijual sih selain beans doang ya gitu. Yang jadi poin plusnya Rala. Kalau customer experience itu kan sebetulnya gini. Kalau poin plusnya satu itu adalah teman-teman itu kalau customer lah itu satu, kalau mau ngerasain kopi enak banyak tempat lain. Benar. Gitu. Mau ngerasain kopi yang murah juga banyak di tempat lain. Nah, tetapi kalau di Rala itu karena kita punya supply dari hulu sampai hilir, kita bisa neken harga khususnya buat di slow bar-nya gitu. Jadi orang yang belum pernah nyoba beans itu bisa nyoba di slow bar-nya itu dengan kualitas yang oke banget tapi dengan harga yang murah gitu. Oke. Itu kayak filter kita mulai dari start 20 ribuan gitu. Kenapa kita bisa taruh harga semurah itu ya karena dari awal kopinya udah kita yang pegang gitu. Nah, menarik. Di samping itu juga maksudnya kan kita roastery gitu. Biasa di beberapa slow bar roastery memang dia itu udah punya set menunya gitu. Jadi hari itu yang bisa diseduh ya atau yang bisa dicoba ini aja gitu. Nah, kalau kita tuh memang mau semua yang ada di list mau coba diseduh bisa, mau coba dibikin apapun bisa gitu. Nah, jadi kayak lebih fleksibel ya kan, jadi kayak gitu. Customer mau nyoba apa aja, pakai biji apapun bisa jadi gitu. Jadi kita nggak membatasi cuma ada ini atau apa gitu. Benar. Biasanya kalau kita datang ke coffee shop kan ya paling kalau kita misalnya pesen latte gitu, mereka ya udah ada blendnya sendiri sudah ada biji kopinya sendiri, dan kita mungkin nggak bisa bebas gitu. Mas saya maunya pakai beans ini dijadiin minuman latte, cappuccino misalnya gitu. Oke, menarik. Nah, mungkin kita sudah mengetahui cukup banyak ya tentang background Rala. Nah, sekarang kita masuk ke segmen yang teman-teman mau dengar nih, yaitu segmen di mana kita menceritakan tentang kehidupan seorang barista. Nah, mungkin gue akan kulik lah ya dari sisi barista gitu. Mungkin kalau dari Bang Randi sendiri itu udah berprofesi menjadi barista udah berapa tahun nih? Kalau barista itu mungkin lebih dari 5 tahun sih kayaknya. Lebih dari 5 tahun ya? Oke, udah cukup sepuh nih ya. Cukup sepuh dia. Nah, terus biasanya sih kayak orang taunya mungkin kalau menjadi barista ya udah kita bikin kopi doang gitu kan, di belakang bar dan setup lain-lainnya gitu. Tapi sebenarnya nih aslinya kerjaan barista tuh ngapain aja sih Bang? Sebetulnya tergantung tempat biasanya gitu. Tapi memang khususnya di Indonesia ya. Kalau kita berbicara konteks barista di Indonesia itu barista di Indonesia itu masih banyak mengerjakan hal yang sebetulnya memang belum tentu jadi job desk barnya gitu. Beda kalau mau di compare kayak sama di Aussie atau di
Arab Saudi lah yang pariwisatanya lagi berkembang. Itu kalau sebagai komparasi di Arab Saudi itu barista itu bahkan sampai nggak boleh buang sampah. Ya, jadi di situ apa namanya, badan kesehatannya kalau di sini apa ya, kayak BPOM bukan ya? wah kurang tahu ya. Cuma intinya yang dia itu menjaga kualitas kesehatan F&B kayak gitu. Nah jadi mereka itu akan sering rutin kontrol, dan kalau misalnya ketahuan si orang yang menyajikan makanan atau minuman, khususnya kayak kalau dalam konteks ini barista gitu kan, dia di bar. Nah dia itu semua harus pakai hand glove. Nah, hand glove ini tuh dia nggak boleh kontak di luar area barnya. Jadi kalau dia ketahuan buang sampah, tempatnya itu akan didenda, dan dendanya itu akan jauh lebih mahal dibandingkan si ownernya ini hiring orang yang memang tugasnya itu buat helping buang sampah, kayak gitu ibaratnya. Nah, jadi memang seketat itu. Jadi kalau di luar negeri itu apa namanya, job desk itu lebih terperinci, kemudian juga maksudnya hal seperti itu tuh cukup ketat karena emang ada peraturannya gitu. Jadi kayak barista itu ya full megang bar. Untuk urusan yang lain ada helpernya, untuk urusan serving ada orangnya. Ya. Kayak bahkan kasir pun juga nggak boleh karena dia nggak boleh kontaminasi kena uang. Gitu. Iya. Seperti itu gitu. Tapi kalau di Indonesia kan ya barista ya iya, ngasir ya iya, buang sampah ya iya, nyapu multifungsi iya, ya, multifungsi kita belum di sini. Kayak misalnya suruh renov lah, suruh bangun ini apa segala macam. Suruh bangun candi ya. Ya kayak gitu. Nah itu sebenarnya kalau di Indonesia seperti itu gitu, karena memang industrinya sendiri masih berkembang kan, belum sampai semaju di luar gitu. Jadi sebetulnya masih di beberapa tempat sih, memang udah ada beberapa tempat yang spesifik barista di bar gitu, nggak boleh campur yang lain. Ya udah ada beberapa, cuma masih banyak yang seperti itu gitu. Oke. Jadi buat teman-teman nih yang mau tahu nih soal pekerjaan barista itu sebenarnya apa sih, boleh didengar nih ya. Nih insight yang sangat daging gitu. Oke, lanjut nih Bang. Mungkin kan dari perjalanan lu sebagai barista nih, lu pasti kayak kita lah sebagai barista, kita nggak pernah berhenti lah buat belajar gitu kan. Pasti dalam industri ini pasti ada aja hal baru gitu kan, hal baru untuk dicoba, hal baru yang diinovasikan dan lain-lain gitu. Tapi kalau misalnya dari lu sendiri nih Bang, gimana cara lu untuk beradaptasi nih di industri ini? Mungkin udah gampang kan, karena kayak ya seperti tadi yang gue bilang gitu, banyak inovasi-inovasi nih di dunia F&B, apalagi makin kesini kan makin cepat inovasinya kan. Mungkin zaman dulu kita taunya kopi apa sih, kopi tubruk gitu kan, sampai misalnya ada mesin espresso gitu, ada buat nge-steam susu, kita bikin latte dan lain-lain sebagainya, sampai mungkin yang paling sekarang tuh ada kopi eksperimental gitu kan. Nah, gimana nih Bang cara lu buat ya beradaptasi gitu di industri yang keras ini? Sebetulnya kalau gue sendiri sih ngelihatnya itu mau nggak mau itu kita harus terus mau adaptasi sama mau belajar, karena nggak cuma di industri kopi sih, maksudnya di industri manapun ya. Gitu. Kayak ibaratnya kalau kita berapa tahun yang lalu lah gitu kan, nggak ada yang nyangka kerjaan bikin prompt AI itu bisa jadi kerjaan. Iya, benar. Sekarang udah ada segmen khususnya. Iya, udah ada segmen khususnya, bahkan dibayar mahal untuk orang cuma bikin prompt AI gitu kan. Benar. Dulu siapa yang menyangka gitu. Sama kayak di kopi juga kayak gitu. Kayak maksudnya nggak ada yang nyangka kalau kopi yang kualitasnya mungkin kurang baik terus dibikin eksperimental, harga jualnya bisa lebih tinggi gitu. Iya. Nah sekarang kan seperti itu gitu. Jadi sebetulnya tergantung tetap punya ruang untuk selalu mau belajar sih. Karena kayak standar SCA pun kan berubah gitu. Standar Specialty Coffee Association gitu. Standarnya berubah, masa kitanya sebagai pelakunya nggak berubah. Benar. Jadi ya kita harus terus ngikutin perkembangannya gitu. Iya.
Jadi intinya sebagai barista itu kita nggak akan pernah berhenti buat belajar gitu. Yes. Kalau misalnya merasa sangat jago gitu ya, sangat kayak gue bisa nih nyeduh apa aja enak dan lain-lain gitu, itu pasti akan tergerus oleh zaman gitu ya kasarnya. Nah, dan nih mungkin dari sisi barista nih, Randy ini udah merasakan lah banyak pahit manis asam asinnya di dunia barista gitu kan. Sekarang nih mungkin kita menuju ke spesifik nih di pekerjaan lu Bang gitu kan. Jadi kan lu sebagai general manager di Rala Coffee Roastery nih. Nah, apa sih tugas lu? Gitu kan. Apa sih sebenarnya tugas general manager di Rala, atau mungkin di banyak juga ya tempat yang punya general manager di coffee shopnya gitu. Kayak apa tugas utamanya dalam jalani operasional coffee shop dan roastery gitu-gitu. Mungkin mulai dari kayak gimana cara ngatur SDM-nya, gimana cara ngatur inventory-nya, SO, terus gimana cara quality control gitu, terus ngatur yang lain-lain gimana? Oke, jadi sebetulnya kalau job desk-nya itu banyak ya. Banyak banget ya. Kita multifungsi ya. Iya, karena yang dipegang itu nggak cuma bar gitu, tapi seluruh operasional di ibaratnya pabrik atau rumah produksi ini gitu. Jadi mulai dari green bean masuk gitu kan. Jadi kita harus cek kualitas green bean-nya gitu kan, cek densitasnya dan lain-lain. Intinya cek kondisi barang kopi mentah itu masuk gitu kan. Apakah udah sesuai standar atau belum gitu kan, apakah sesuai atau tidak gitu. Nah itu kalau dari produksi green bean-nya, kemudian sampai di roasting. Nah roasting pun udah di roasting nih sama roaster gitu kan. Nah itu ada QC, quality control, yaitu cupping gitu kan. Nah itu yang bikin protokolnya dan ngelit itu kebetulan masih gue sendiri gitu. Jadi walaupun memang nanti akan ada anak yang dia in charge gitu untuk ngelakuin cupping, tapi gue akan terus tetap selalu ikut gitu. Maksudnya ikut di bagian quality control itu gitu. Itu dari cupping. Kemudian di data kan, maksudnya roastingan batch ini, batch per batch gitu. Kemudian beans yang sama, karena beans ada banyak ya, jadi itu didata semuanya gitu. Nah kemudian kalau dari bar sendiri itu ya mastiin apakah hal yang operasional di bar itu udah sesuai SOP atau belum gitu. Dan gue sendiri pun juga yang bikin SOP-nya gitu, dan memastikan itu berjalan apa enggak. Benar. Kemudian kayak produk-produk yang dibikin, maksudnya ada produk yang dibikin itu memang buat jadi produk produksi gitu, yang nanti dijual lagi entah itu B2B atau B2C gitu kan, ke e-commerce dan lain-lain. Kayak contohnya kopi konsentrat gitu kan. Nah itu juga dicek itu segala macam. Nah gue pun masih sering in charge di barnya gitu, specifically untuk semua barnya, karena ketika kita, karena kan sebetulnya produknya itu kan banyak banget kan, sama yang tadi kayak lo mau bikin apa aja bisa diseduh gitu di sini. Nah itu buat beberapa anak yang baru itu masih belum sampai lah ke level itu gitu. Jadi yang bisa melakukan itu ya khususnya di sini cuma gue gitu. Cuma dua orang, gue sama owner gitu. Nah karena dia sendiri yang memang ya si orang Kotorajanya gitu kan yang punya, sama gue gitu. Jadi ada beberapa hal yang mungkin masih belum bisa diisi gitu sama baristanya. Kalau misalnya kayak ngebrew biasa, oke, maksudnya emang udah disediain gitu. Cuma kayak kalau misalnya customer request ini, request itu gitu. Nah itu yang mungkin gue masih akan in charge gitu. Kemudian adalah yang pasti kayak nyusun SDM-nya gitu kan. Entah itu penjadwalan, kemudian ada permasalahan izin atau segala macam gitu kan. Nah itu gue yang ngurus gitu udah. Itu pun juga gue jadi jembatan nih sama owner gitu kan. Misalnya ownernya mau apa gitu yang dilakuin ke entah itu SDM-nya atau misalnya produksi toko gitu segala macam. Baik itu, dan itu juga sebaliknya gitu, dari misalnya ada
karyawan yang misalnya mau menyampaikan apa atau segala macam, ya itu gue yang menyampaikan gitu. Dan juga tadi sebelumnya gue juga bantu monitor di produksinya. Monitor di produksi. Iya gitu. Jadi kayak walaupun udah ada yang in charge juga gitu, tapi kayak gue memastikan kayak stok barang-barang gitu kan. Jadi dia akan kirim ke gue akan cek, terus gue akan lampirkan itu gitu kan di data segala macam. Jadi ya sebetulnya yang gue lakukan itu ya manajemen, baik itu dari sumber daya manusianya sama produksinya, dan juga produksi baik itu yang di toko ataupun ya yang tadi yang untuk di slow bar-nya itu sih. Oke. Banyak juga ya. Iya. Itu pasti sangat nggak mudah, apalagi karena lu harus nyimbangin sama quality controlnya dan lain-lain lah ya. Itu gokil. Nah, lanjut nih Bang. Lu pernah nggak sih nih Bang? Itu kan ngalamin nih suatu momen nih, momen yang sangat krusial nih, dan lu harus nih ngambil keputusan saat itu juga. Kan? Apalagi karena ibaratnya lu orang yang in charge paling atasnya lah gitu ya, di bawah owner lah gitu kan. Tuh pernah nggak? Sering banget ya. Sering ya. Ya, jadi kayak misalnya ada orang yang dia bayar nih, dia request gitu kan, entah ini misalnya case-nya dia mau beli green bean gitu atau mau beli roasted bean gitu, dia mau beli segini gitu, misalnya seberapa banyak, tapi ada request-nya, misalnya dia minta minta postingannya diapain gitu. Ya udah, itu akan langsung yang bikin keputusan kan saat itu juga gua gitu. Iya. Ya kalau misalnya gua rasa ini sepertinya tercuat nih, maksudnya oke gitu kan, ya udah gas gitu. Atau misalnya ada yang dia minta sesuatu yang sebenarnya kita nggak ada gitu, tapi bahannya ada untuk dibikinin. Oke. Nah itu kan kalau misalnya untuk anak barista gua gitu atau siapa yang entah produksinya atau apa, nggak bisa gitu. Nggak bisa. Cuma ya udah, maksudnya gua lead untuk kerjakan itu atau gue yang bikin gitu. Gokil. Nah gitu. itu salah satu poin plus Rala juga ya. Jadi customer experience itu sama customer experience, product quality, service quality gitu kan, itu dijunjung tinggi banget di sini. Gokil, keren tuh. Nah, mungkin gini Bang, apa namanya, kita kan tadi udah nyinggung juga kan, kalau misalnya dunia kopi ini terus berkembang gitu kan, dan gimana cara kita nyikapinnya gitu, baik sebagai barista maupun sebagai roaster gitu ya, mungkin mirip-mirip lah ya, kita harus ngikutin zaman juga gitu, kita harus ngikutin inovasi yang sekarang. Nah, ada nggak sih rencana nih Lala kan akan melakukan inovasi nih dalam waktu dekat dulu deh? Itu pasti ada gitu, dan waktunya emang deket sih gitu kalau jadi kayak ya 2 bulan lagi itu kita ya hitungannya ekspansi sih mungkin, maksudnya kita akan pindah ke tempat ya yang lebih besar, lebih proper gitu kan, kemudian nambah kapasitas produksi itu pasti. Kemudian tadi kan kita cuma slow bar, nah itu rencananya kita akan bikin experience bar gitu. Nah, jadi experience bar, apalagi tuh experience bar gitu kan. Jadi kalau slow bar itu kan ya apa namanya, dia lebih ke biasanya menyajikan ya filter atau misalnya black, white gitu, ya minuman yang standar gitu kan. Yang klasik lah ya. Ya kalau di experience bar ya apa namanya? Oh ya tadi lupa ya, salah satu yang job desk yang gue lakukan itu adalah gue melakukan R&D. Oh, R&D. Nah, research and development ya. Itu memang spesifik gue yang melakukan, dan gue banyak melakukan experience aneh-aneh gitu. Entah eksperimen harus aneh memang gitu kan. Menggabungkan blend, kemudian kayak gue melihat kayaknya ini menarik nih kalau kita produksi kayak oke gitu. Nah itu gue bikin, dan itu udah ada beberapa, cukup banyak gitu listnya, dan beberapa itu nanti akan juga dirilis dalam waktu dekat. Itu kan soal untuk inovasi. Nah, jadi experience bar ini adalah memang nanti akan menyajikan apa namanya, hasil entah itu kopi dan lain-lain dari R&D ini, tapi ke customer. Gitu. Jadi misalnya ada blend kopi yang aneh nih apa gitu kan, terus
kita akan coba cari pairingnya tuh apa gitu. Jadi nggak cuma si kopinya aja gitu. Dan nggak cuma kopi klasik, mungkin akan dicampur dengan hal yang lain kayak gitu. Jadi arahnya lebih ke sana gitu. Jadi orang mungkin akan bisa menikmati kopi tapi nggak kopi yang biasa gitu. Tapi kita juga akan menyediakan kopi yang klasiknya. Mungkin kalau misalnya kita di slow bar gitu kan, ya memang menu yang kita serve itu menu-menu klasik gitu kan. Kayak bahasa gampangnya tuh kayak americano, latte, cappuccino lah ya. Mungkin kalau di experience bar itu lebih kayak ini ya. Gue liatnya tuh kayak omakase gitu. Ya, jadi betul. Kalau di sushi bar gitu ya, itu dia ada section khusus namanya omakase. Jadi ya suka-suka chefnya yang mau nyediain apa gitu kan. Gitu. Nah, berarti kurang lebih mirip-mirip ya? Ya itu. Jadi kayak karena hasil ini gue banyak kan. Jadi tiap hari itu mungkin akan beda-beda. Ya terus suka-suka gue mau ngeluarinnya apa gitu. Nah, mungkin kayak gitu. Wah, itu salah satu bentuk inovasi dari dunia ini ya. Dunia kopi lah gitu kan. Mungkin yang kita tahu ya apa sih coffee shop paling jualnya gitu-gitu doang. Ternyata bisa berkembang terus sampai ada experience bar gitu kan. Gokil. Itu wah unexpected sih itu. Tapi memang kalau di industri ini udah banyak nggak sih yang ngelakuin experience bar gitu? Ya sebetulnya belakangan ini memang lagi rame gitu. Karena lagi hype ya? Iya karena sebetulnya kan kiblat kopi itu kan mungkin salah satunya ya kenapa industri kopi itu cukup berkembang pesat di Indonesia dan dunia karena dia tuh ada ajang kompetisinya gitu dan ajang kompetisinya itu cukup bergengsi lah gitu kan World Barista Championship. Nah dari World Barista Championship ini kita udah banyak melihat, jadi salah satu yang dilombakan di World Barista Championship itu selain espresso sama white-nya itu si barista ini diminta untuk membuat signature drink gitu. Nah, minuman signature ya. Jadi kayak akhirnya pelaku industri melihat gitu. Sepertinya kita juga kayak perlu deh selain bikin espresso sama white, kita juga perlu untuk bikin signature drink ini gitu. Jadi bahan-bahan yang mungkin nggak biasa gitu kan. Ternyata hasilnya oke. Jadi dari situ sih sebetulnya. Dan memang karena hype-nya ke situ ya tadi pilihannya untuk mau beradaptasi atau enggak. Kalau kita tetap stay on klasik ya sebetulnya ada aja marketnya. Cuma kan kita pilihannya mau berkembang atau enggak gitu. Ya sudah pasti kita mau berkembang lah ya gitu kan. Makanya kita ngikutin inovasi zaman sekarang gitu-gitu. Nah, oke, terakhir Bang nih. Kita nggak berasa udah ngobrol panjang banget nih. Gitu. Sebelum kita tutup deh Bang podcast kita pada kali ini. Ada nggak sih pesan dari lu nih Bang buat anak ya misalnya orang-orang baru lah gitu yang dia mau terjun nih ke dunia coffee shop ya mungkin as a barista atau bahkan dia mau memang buka coffee shop atau roastery sendiri gitu ya, pesannya apa nih Bang? Kalau misalnya lu bukan orang yang punya privilege terus memang pengen terjun ke dunia F&B, hal yang harus lu sadari adalah mungkin lu tidak akan langsung merasakan enaknya jadi seorang barista di Indonesia. Iya benar. Itu satu. Baik itu dari sisi pendapatan, kemudian juga dari sisi yang mungkin kayak lu melihat barista dari YouTube atau dari film gitu kan, itu tidak akan seindah itu. Benar. Gitu. Jadi mungkin lu tidak akan awal-awal masuk lu mungkin tidak akan langsung bikin kopi. Mungkin lu akan disuruh ngepel, disuruh nyuci piring ya gitu. Ya mirip kayak F&B kitchen gitu kan. Iya, kayak benar-benar kayak jadi cuma nggak semua tempat ya. Cuma kalau gue bilang jangan terlalu berekspektasi untuk lu masuk terus lu langsung bisa jadi kayak Chico Jericho di filosofi kopi itu nggak akan seperti itu gitu. Ya, tidak akan seperti itu ya. Jadi akan step by step gitu. Dan kalau misalnya memang mau mendalami di barista gitu, pilihannya tuh cuma dua sih kalau menurut gua. Either lu beneran kalau mau serius, cari tempat yang memang dia punya potensi untuk membuka jalur lu ke jenjang lebih tinggi. Dalam artian kalau lu
khususnya di Indonesia, kalau lu misalnya mau dapat posisi barista yang lebih tinggi, jalan lu tuh salah satunya adalah ikut kompetisi. Oke. Nah, cuma itu tentu tidak mudah gitu. Sangat tidak mudah. Ya, jadi either lu, kalau menurut gua sih gini, kalau barista itu yang akan selalu dibutuhkan itu cuma dua. Barista yang memang dia kerja 2 kali lebih keras daripada yang lain, atau dia lebih jago 2 kali lipat dari yang lain. Oh. Itu aja. Nah, lu tinggal pilih mau yang mana gitu. Oke. Itu kalau lu yang memang tidak punya privilege. Tapi kalau lu punya privilege, saran gue sih jangan jadi barista. Gak akan gini. Kalau misalnya lu tertarik sama apa namanya industri F&B kopi gitu, kayak melihat kopi oke gitu. Ya lebih baik sih lu ikut kelas gitu kan. Tahu nggak perlu tahu 100%. Benar. Ya tahu 50% lah. Terus lu buka bisnis aja sih. Lebih cuan ya. Yes, karena setidaknya kalau ibaratnya dua-duanya kan sama-sama mengejar hidup dan idealisme gitu kan. Kalau lu punya privilege ya setidaknya kalau lu punya kedai lu sendiri lu bisa hidup sesuai idealisme lu di kedai lu sendiri. Benar. Mau lu apain aja terserah gitu kan. Yes, gitu. Oke. Ya kayak gitu sih. Gokil. Thank you banget Bang Rani nih buat udah sharing-sharing hardline nih ya. Dan sangat insightful banget buat mungkin orang-orang yang mau terjun ke dunia barista, yang baru mau terjun gitu ya. Terus buat ngebuka lagi nih mungkin kayak edukasi sedikit tentang roastery, apa itu roastery di Indonesia, dan apa itu misalnya kita dengar hal baru kayak experience bar gitu kan. Kayak siapa penyangka, siapa mengira gitu kan kalau misalnya industri kopi itu udah melesat sejauh itu gitu. Oke, jadi buat kalian semua nih yang cinta banget sama kopi nih, asik, atau yang mau bikin coffee shop sendiri dan lain-lain gitu, jangan lupa dengerin podcast ini dan episode selanjutnya. Oke. Gue Bagas, sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Dadah.